Halo teman-teman, balik lagi di channel Asyiknya Belajar. Di video kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang sering banget muncul pas analisis data skripsi atau tesis, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, atau biasa disebut uji KS, pakai SPSS. Uji ini penting banget buat ngecek apakah data kita berdistribusi normal atau enggak. Karena, kalau data nggak normal hasil uji statistiknya bisa jadi nggak valid. Nah, di video ini aku bakal tunjukin langkah demi langkah cara melakukan uji KS di SPSS, cara baca hasilnya, dan pastinya gimana cara mengatasi kalau data kamu ternyata nggak normal. Jadi, buat kamu yang lagi ngerjain skripsi atau tesis baru belajar analisis data di SPSS, tonton video ini sampai habis ya, karena di akhir aku juga kasih tips kecil biar hasil analisismu lebih rapi dan gampang dipahami dosen pembimbing. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tahap praktiknya ya. Di penelitian ini, kita punya jumlah responden sebanyak 170 orang. Jadi datanya cukup besar. Karena itu, uji normalitas yang paling tepat dipakai adalah uji Kolmogorov-Smirnov atau biasa disingkat KS test. Selain itu, karena metode analisis yang kita gunakan adalah analisis jalur atau path analisis, maka uji normalitas tidak dilakukan pada data mentah, tapi pada nilai residu atau error dari model yang kita uji. Jadi ingat ya, dalam analisis jalur, kita punya hubungan antar variabel X, pengetahuan tentang makanan sehat, M, dukungan sosial, dan Y, pola makan. Karena ini analisis jalur, berarti ada dua model regresi yang perlu kita uji normalitasnya. Nah, residu yang akan kita uji normalitasnya nanti adalah sisa dari masing-masing model ini. Jadi langkahnya adalah kita cari dulu residual value dari dua model tersebut di SPSS. Berikut langkah mencari residu. Langkah pertama, membuat model 1, AM sama dengan SC. Pertama, kita buka SPSS, lalu klik menu analis, regression, dan linear. Masukkan variabel dukungan sosial atau M sebagai dependen, dan pengetahuan tentang makanan sehat atau X sebagai independen. Setelah itu, klik tombol Save. Centang opsi Unstandardized Residuals, lalu klik Continue, dan OK. SPSS akan menghasilkan kolom baru di data editor, biasanya bernama res_1. Nah, ini adalah residu dari model pertama. Langkah kedua, membuat model 2, Y sama dengan S tambah M. Masih di menu yang sama, Analis, Regression, Linear. Kali ini, masukkan pola makan Y sebagai dependen, lalu masukkan pengetahuan tentang makanan sehat, S, dan dukungan sosial M sebagai independen. Lalu OK. Nah, kedua kolom ini yaitu Res1 dan Res2, nanti yang akan kita gunakan untuk uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Karena seperti tadi aku jelaskan, dalam analisis jalur, yang perlu dicek normalitasnya adalah nilai residu dari setiap model, bukan datanya langsung. Oke, setelah kita punya dua kolom residu ini, kita akan lanjut ke uji normalitasnya menggunakan uji KS di SPSS. Dan lihat apakah distribusinya normal atau enggak. Sekarang kita masuk ke tahap uji normalitas. Kita pakai Kolmogorov-Smirnov, tapi ada dua versi, Lilliefors dan KS asli. Jangan khawatir, gampang kok. Langkah pertama, buka Analyze, pilih Descriptive Statistics, terus Explore. Masukkan kedua model residu 1 dan residu 2 ke dalam kolom Dependent List. Lalu, klik Plots, centang Normality Plots with Test. Klik Continue, lalu OK. Di sini kita bisa lihat sebaran datanya di output. Setelah dijalankan, model pertama dan model kedua mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi kedua model lebih kecil dari 0,05, artinya data tidak normal menurut uji Lilliefors. Jadi kalau pakai Lilliefors, hati-hati ya. Kita lanjut dengan metode KS asli atau non-parametrik. Caranya buka Analyze, Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, lalu klik One Sample KS.
Masukkan kedua model, residu 1 dan residu 2 ke dalam tes variabel list, lalu klik OK. Hasilnya, model pertama memiliki nilai signifikansi 0,68 yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti model pertama berdistribusi normal. Model kedua memiliki nilai signifikansi 0,009 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya data tidak berdistribusi normal. Jadi ada perbedaan hasil antara Lily-Force dan KS asli. Lily-Force lebih ketat, KS asli lebih konservatif. Ini penting untuk dipahami saat memilih metode analisis berikutnya. Menurut Ningsih dan kawan-kawan dalam bukunya terbitan tahun 2024 yang berjudul Statistik Panduan Praktis untuk Analisis Data. Salah satu cara untuk mengatasi data yang tidak normal adalah dengan transformasi data. Jadi, jangan panik kalau data nggak normal, karena ada trik yang bisa dilakukan. Kali ini, transformasi dilakukan pada model 2, tepatnya pada variabel fx dan m. Jenis transformasi yang dipakai kali ini adalah inverse. Jadi, intinya kita membalik nilai variabel sehingga distribusi datanya bisa lebih mendekati normal. Transformasi inverse ini berguna ketika data skewet positif, alias ada ekor panjang di kanan. Dengan membalik nilainya, distribusi akan lebih simetris. Langkah-langkahnya gampang banget. Buka menu Transform, Komputi Variabel. Masukkan nama variabel baru, misal sinf atau minf. Di kotak Numeric Expression, ketik 1/SE untuk variabel x dan 1/m untuk variabel m. Klik OK. Sekarang, SPSS sudah bikin variabel baru yang merupakan versi inverse dari SS dan M. Setelah ini, kita bisa ulangi uji normalitas dengan variabel hasil transformasi. Biasanya, distribusinya jadi lebih mendekati normal dan siap untuk analisis jalur atau analisis statistik lain. Hasilnya, uji KS asli menggunakan data residu hasil inverse menunjukkan nilai signifikansi sama dengan 0,95. Karena lebih besar dari 0,05, artinya residu sudah berdistribusi normal. Ini menandakan model 2 setelah transformasi siap digunakan untuk analisis jalur atau analisis statistik lainnya. Intinya, dengan transformasi inverse pada variabel X dan M, kita berhasil membuat residu model 2 normal. Ini penting banget, karena normalitas residu adalah salah satu asumsi utama untuk analisis jalur. Jadi, transformasi data itu bukan cuma trik, tapi langkah penting supaya hasil penelitian valid. Gimana? Gampang kan? Jadi, kalau data kamu nggak normal, tenang aja, masih bisa diatasi dengan transformasi. Nah, di video berikutnya, kita bakal lanjut bahas gimana hasil analisis jalur setelah data ini ditransformasi. Apakah pengaruhnya berubah atau malah makin kuat? Jadi, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan tungguin video lanjutannya ya.